Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Kali ini kita lakukan pertemuan untuk pokok pembahasan, yaitu modul terakhir adalah konflik sosial dan kejahatan. Saya sendiri adalah tutornya atau dosennya, Salam Tubaka SHMH. Dalam pokok pembahasan ini saya akan menyampaikan atau membahas terkait dengan konflik sosial dan kejahatan. Perspektif konflik dalam sosiologi. Secara sosiologi, yaitu hubungan antara perspektif konflik dan perspektif fungsional. Di dalam sosiologi, rekan-rekan, dapat dikatakan unik dengan fakta bahwa beberapa sarjana sosiologi mengakui bahwa perspektif konflik merupakan lawan yang tepat dari perspektif fungsional. Kemudian menurut Marx, yaitu paham histori materialisme, rekan-rekan, paham historis materialisme ini, rekan-rekan, dasar analisa sosial adalah individu di dalam hubungan sosial. Kemudian orang adalah makhluk yang aktif atau kreatif, tetapi kebebasan dibatasi dan kreativitasnya dipasung. Kemudian tenaga kerja adalah sumber kekayaan. Dan yang terakhir adalah hubungan kelas ditandai oleh pengisapan dan ketergantungan, rekan-rekan. Selanjutnya, ancaman globalisasi, yaitu perspektif fungsional dengan perspektif konflik, yaitu yaitu fungsional adalah masyarakat relatif stabil. Konflik di dalam masyarakat selalu muncul konflik. Nah, ini masyarakat yang relatif stabil, ada juga kalau konflik di dalam masyarakat selalu muncul konflik. Kemudian secara fungsional juga masyarakat terintegrasi dengan baik, yaitu seperti ini, rekan-rekan. Dan yang ketiga, tiap unsur sosial melakukan fungsi yang dibutuhkan. Kalau konfliknya tiap unsur selalu menyumbang ke arah perubahan. Sedangkan fungsionalnya, masyarakat selalu bersandar pada konsensus, sedangkan konflik adalah masyarakat tunduk pada kekuasaan. Ini adalah perspektif fungsional dan konflik. Jadi ini perbandingannya dan sangat berkaitan juga, rekan-rekan. Ini kemudian asumsi fungsionalisme dalam konflik, yaitu konflik dapat meningkatkan penyesuaian, konformitas sosial, pengintegrasian dan adaptasi. Kemudian intensitas konflik dihubungkan dengan toleransi pihak yang bertikai, tingkat mobilitas sosial, dan keistikawanan kelompok yang bertikai. Sedangkan ini adalah konflik realistis dan konflik non-realistis. Jadi rekan-rekan tinggal melihat realistisnya terjadi karena berbagai isu yang realistik terjadi konflik. Kemudian kompromi dipakai sebagai alat untuk merealisasikan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga adalah kekerasan konflik akan semakin berkurang. Sedangkan konflik non-realistis, yaitu terjadi karena adanya isu yang tidak realistik di lapangan. Kemudian kerasnya konflik tergantung tingkat emosional seseorang atau kelompok-kelompok orang itu. Sedangkan primary konflik, rekan-rekan, jika dua masyarakat ada dalam cross meet, maka ada border konflik, rekan-rekan. Jika satu kelompok berpindah ke dalam wilayah lainnya, bila anggota satu budaya berimigrasi ke wilayah budaya lainnya, itu adalah primary konflik. Sedangkan secondary konflik adalah konflik yang terjadi di dalam satu budaya. Kemudian hukum yang hidup dalam norma tingkah laku subkebudayaan semacam itu, rekan-rekan.
Selanjutnya konflik otoritas atau truk. 1. Jika penguasa melaksanakan hukum, norma budaya dan norma sosial bersesuaian dengan orang-orang di masyarakat. Kemudian otoritas sangat longgar dalam penegakan hukum. Otoritas sebenarnya menegakkan hukum, namun subjek tidak bertindak atas norma itu. Kemudian otoritas sangat longgar dalam penegakan hukum, namun perilaku subjek sangat dekat dengan norma itu, rekan-rekan. Selanjutnya ada 4 pengelompokan tingkat konflik dalam kasus-kasus kriminal. Jadi rekan-rekan harus paham bahwa di dalam konflik ada pengelompokan. Yang pertama, 1, tidak terorganisir dan tidak canggih. Jadi suatu konflik pasti ada yang tidak terorganisir. Kemudian terorganisir dan tidak canggih, pasti ada terorganisir, rekan-rekan. Dalam suatu konflik ada orang yang menghasut dan lain sebagainya, ada orang yang tidak menghasut dan lain sebagainya. Kemudian tidak terorganisir dan canggih, sama, rekan-rekan. Mereka contoh melakukan tindak pidana dan lain sebagainya, karena tidak canggih hanya bisa mengetahui penyebab-penyebab konflik itu dan bisa menangkap para pelaku penjahat itu, rekan-rekan. Kemudian yang 4 adalah terorganisir dan sangat canggih. Ini terorganisir dan sangat canggih ini kadang sangat baik struktur dan masif orang-orang yang melakukan konflik apabila terorganisir dan sangat canggih. Dan ini para pelaku pasti ada yang tidak ditangkap dan lain sebagainya. Sedangkan realitas sosial kejahatan, rekan-rekan, realitas kejahatan yang dikonstruksi yaitu untuk seluruh anggota masyarakat oleh penguasa merupakan realitas yang cenderung kita terima sebagai bagian dari kita sendiri, rekan-rekan. Kemudian yang kedua adalah dengan itu kita mengakui ekstensi kekuasaan mereka untuk melaksanakan tindakan yang sebagian besar mempromosikan kepentingan mereka, rekan-rekan. Kemudian ini adalah kejahatan. Ian Taylor dan Paul Wolfson dan Jacques Young mengatakan bahwa dalam konsep kejahatan itu lebih luas dari penyimpangan sosial. Kemudian bagian dari ekonomi politik kejahatan, faktor pencetus dari perilaku penyimpang, hubungan antara tindakan dan keyakinan, reaksi sosial terhadap penyimpangan, lebih dalam daripada reaksi sosial, reaksi pelaku atas stigmatisasi dan persistensi dari tindakan penyimpangan. Ini menurut konsep kejahatan menurut mereka bertiga, Ian Taylor, Paul Wolfson, dan Jacques Young. Rekan-rekan, itu adalah materi mata kuliah pokok pembahasan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di pertemuan terakhir ini, yaitu konflik sosial dan kejahatan, rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan. Apabila ada ingin yang ditanyakan, dipersilakan kepada rekan-rekan untuk kita sama-sama berdiskusi, rekan-rekan. Selamat belajar dan tetap semangat untuk meraih mimpi di kemudian hari esok, lusa, dan seterusnya. Terima kasih.